Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Ananta dari Universitas Sriwijaya yang pada kali ini akan memperdebatkan mosi. Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek pada posisi kontra atau menolak mosi ini. Saya Faladina Aulia Zulkar sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengenai definisi, status quo, urgensi, serta argumen dasar. Dan juga pembicara kedua kami, Nur Khalifah Maharani, akan menjelaskan mengenai argumen lebih lanjut dan mengelaborasi lebih jauh. Dan juga Reni Zahara sebagai pembicara ketiga kami akan merekonstruksi ulang jalannya perdebatan dan memberi kesimpulan. Setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan, pasal 31 UUD 1945. Hadirin dan Dewan Juri, pada mosi kali ini Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Ada beberapa definisi yang perlu disampaikan. Program sekolah gratis merupakan program di mana masyarakat dapat mengenyam pendidikan sekolah baik dari SD, SMP maupun SMA secara cuma-cuma. Begitu pula dengan kuliah gratis yang artinya dapat menempuh pendidikan di universitas secara gratis. Yang mana di Indonesia, hadirin dan Dewan Juri, ini telah diimplementasikan melalui KIP dan KIP kuliah. Sedangkan sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu negara yang merupakan aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan Iptek merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Dengan adanya Melek Iptek, hadirin dan Dewan Juri, kemampuan masyarakat akan meningkat dan dapat mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang bisa dicapai dengan mengoptimalkan berbagai teknologi yang ada. Status quo kita saat ini, hadirin dan Dewan Juri, Indonesia telah memiliki program sekolah gratis yakni Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun. Artinya, hadirin dan Dewan Juri, Indonesia telah menyediakan atau memfasilitasi warga negaranya dalam status quo yang cukup baik yang menyelenggarakan program sekolah gratis dan kuliah gratis, yang mana tidak seharusnya kita menggantikan program sekolah gratis untuk hanya kuliah gratis, hadirin dan Dewan Juri, ketika kita dapat melakukan keduanya, yang mana ini merupakan sebuah kemunduran yang tidak ada urgensinya sama sekali untuk dilakukan. Kemudian kita juga dapat mencederai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengenai setiap masyarakat berhak untuk mengenyam pendidikan. Ketika kita tidak menyelenggarakan program sekolah gratis, artinya kita sama saja mencederai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut, hadirin dan Dewan Juri. Untuk SDM Melek Iptek, pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 2020 mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari populasi dan terus meningkat. Untuk di bidang kebijakan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana diharapkan riset menjadi lebih optimal. Saat ini pemerintah juga telah mengalokasikan di RAPBN mengenai dana abadi penelitian sebesar 5 triliun. Hadirin dan Dewan Juri, artinya Indonesia telah menganggap penting SDM Melek Iptek ini dan telah melakukan usaha-usaha untuk melaksanakannya. Hadirin dan Dewan Juri, kita ketahui pula bahwa untuk melaksanakan program kuliah gratis yang digadang-gadang ini, masyarakat masih perlu untuk mengikuti SD, SMP, dan SMA di program sekolah gratis, yang artinya, hadirin dan Dewan Juri, hal ini tidak dapat diimplementasikan ketika kita tahu bahwa masih banyak sekali angka buta huruf dan juga kemiskinan, yang mana masyarakat tidak dapat melaksanakan program sekolah gratis secara mandiri. Artinya di sini kita masih perlu program sekolah gratis dan tidak dapat menggantikannya hanya dengan program kuliah gratis saja. Oleh karena itu kami dengan ini bangga menolak mosi. Yang terhormat Dewan Juri dan para pemerhati debat yang berbahagia, saya pembicara kedua akan mengelaborasi lebih lanjut mengapa kami berdiri pada posisi kontra untuk mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, program sekolah gratis di Indonesia telah terlaksana melalui program Indonesia Pintar yang diwujudkan pada Kartu Indonesia Pintar yang akan kita singkat KIP. KIP merupakan bantuan pendanaan pendidikan bagi anak usia sekolah 6-21 tahun. Pada tahun 2021, KIP telah mampu membantu 17,9 juta anak untuk bersekolah dan 200.000 mahasiswa untuk berkuliah. Hal yang perlu kita garis bawahi bahwa KIP tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar SD, SMP, dan SMA, tetapi juga berfokus pada pendidikan tinggi yaitu kuliah. Hal ini juga didukung pada laporan tahunan 2020 yang dirilis oleh Kantor Staf Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan sekolah gratis untuk masyarakat Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana.
Dewan Juri yang terhormat, kami menilai bahwa mosi kita kali ini merupakan salah satu bentuk kemunduran dari pendidikan Indonesia karena pergantian sekolah. Program sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Mengapa demikian? Karena berdasarkan apa yang telah saya jabarkan terkait dengan program Indonesia Pintar, sebenarnya telah membuktikan bahwa Indonesia mampu menjalankan program sekolah gratis dan kuliah gratis secara bersamaan. Akan sangat disayangkan jika sekolah gratis harus digantikan dengan kuliah gratis yang padahal KIP telah mampu membantu 18 juta lebih anak di Indonesia untuk bersekolah dan berkuliah. Maka akan lebih baik jika kita mengoptimalkan program yang sudah ada untuk mencapai SDM yang melek iptek dibandingkan mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Dewan Juri yang terhormat, hal lainnya yang tidak boleh kita lupakan adalah tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Terdapat masih ada 26,50 juta masyarakat Indonesia yang tergolong miskin. Sementara akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh ekonomi seseorang. Maka dari itu kita dapat mengartikan ternyata masih ada 26,50 juta masyarakat Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan akibat ekonominya. Maka dari itu program yang sedang terlaksana sekarang yaitu program Indonesia Pintar sangat bermanfaat untuk pemerataan pemerolehan pendidikan seluruh masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan masyarakat khususnya di pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, jauh sebelum kita mencapai melek iptek, ada satu hal kita perlu beri perhatian khusus yaitu melek huruf. Karena di Indonesia sendiri angka buta huruf masih sangat tinggi mencapai 2,9 juta pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena tingginya angka putus sekolah khususnya sekolah dasar. Maka dari itu, program Indonesia Pintar juga merupakan jawaban terhadap permasalahan buta huruf ini. Karena menurut laporan tahunan 2020 yang dirilis oleh KSP, menyatakan bahwa alokasi penerimaan untuk siswa SD mencapai angka 10 juta. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, program yang sudah ada sekarang mampu untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan buta huruf dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana itu merupakan langkah pasti kita untuk mencapai SDM yang melek iptek. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita mencapai melek iptek, pengenalan iptek harus dilakukan sedini mungkin. Menurut penelitian yang dilakukan Hongland, menyatakan bahwa perkembangan terbaik untuk mencapai melek iptek untuk mengenalkan teknologi ada pada umur 3 tahun. Sementara mosi ini terlaksana, yaitu pengenalan iptek pada usia kuliah akan sangat terlambat sehingga akan kemungkinan kecil mencapai SDM yang melek iptek. Kami berdiri pada posisi kontra, tentunya membawa solusi yang ada dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami. Di antaranya adalah pertama, mengoptimalkan program Indonesia Pintar dan meningkatkan penerimaan KIP kuliah. Yang kedua, memperbaiki dan mengoptimalkan sarana pendukung SDM melek iptek. Yang ketiga, memberikan pelatihan iptek kepada masyarakat seperti pada program Kartu Prakerja. Sehingga kami akan tetap menjadi garda terdepan untuk menolak mosi ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang saya hormati, telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami bahwasanya kami kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Sehingga apabila mosi ini tetap terlaksana di kemudian hari, maka urgensi dalam dunia pendidikan akan semakin meningkat. Kondisi masyarakat miskin di Indonesia tidak terbilang sedikit, yaitu sebesar 26,50 juta, yang artinya jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah masyarakat di negara Singapura yang hanya berjumlah 5,45 juta. Dengan dihapuskannya program sekolah gratis ini memungkinkan sekali masyarakat dengan ekonomi bawah akan sulit mengakses pendidikan wajib selama 12 tahun yang seharusnya dapat didanai melalui kepemilikan Kartu Indonesia Pintar. Pada tahun 2021, total siswa yang mendapatkan KIP sekolah sebanyak 17,9 juta, yang artinya ada 17,9 juta generasi muda bangsa yang telah diselamatkan oleh pemerintah dalam mendapatkan pendidikan.
Dan apabila program sekolah gratis ini digantikan, tentu angka anak tidak sekolah dan putus sekolah akan semakin meningkat. Belum pemerintah mewujudkan SDM melek iptek, pemerintah lagi-lagi akan dihadapi dengan permasalahan pendidikan yang berulang-ulang setiap tahunnya, seperti sulitnya menjangkau pendidikan karena faktor ekonomi dan tidak meratanya pendidikan. Artinya, penghapusan program sekolah gratis demi SDM melek iptek merupakan bentuk kemunduran di dunia pendidikan Indonesia. Lalu apabila sekolah gratis ini tetap hadir dan diiringi dengan kuliah gratis yang telah dihadirkan oleh pemerintah melalui KIP kuliah, hal ini merupakan bentuk kesinambungan yang baik untuk mewujudkan SDM melek iptek tanpa harus meningkatkan angka anak tidak sekolah dan putus sekolah. Hal ini juga dapat menjadi strategis yang baik dalam menyiapkan bonus demografi pada tahun 2030 sampai dengan 2040 dalam meningkatkan kualitas SDM di usia produktif melalui upaya pemerataan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pengembangan soft skills melalui persekolahan dengan memanfaatkan teknologi. Adapun solusi yang dapat kami berikan dalam mewujudkan SDM melek iptek tanpa harus menggantikan program sekolah gratis menjadi program kuliah gratis. Yang pertama, pemerintah dapat memperbanyak penerima KIP kuliah. Penerima KIP kuliah pada tahun 2021 sebanyak 200.000 penerima, di mana jumlah ini masih terbilang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa keseluruhan yang lebih dari 8,4 juta. Yang kedua, di Indonesia sendiri melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran pendidikan informatika sebagai dasar pengetahuan dan kompetensi di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga apabila pemerintah dapat mengoptimalkan pengimplementasian kurikulum ini dan diiringi dengan program sekolah gratis, tentu tujuan pemerintah dalam mewujudkan SDM melek iptek dapat tercapai tanpa harus memutuskan program sekolah gratis. Yang ketiga adalah pemerintah sendiri telah menyediakan program Kartu Prakerja sebagai program pengembangan kompetensi kerja bagi orang-orang yang membutuhkan peningkatan kompetensi, di mana di dalamnya terdapat 1.700 pelatihan yang dilakukan oleh 165 lembaga. Sayangnya memang program prakerja ini tidak dapat diakses bagi orang-orang yang memiliki pendidikan formal, sehingga hal ini menjadi PR bagi pemerintah agar pendidikan formal dapat mengakses pelatihan khususnya dalam bidang iptek. Dan yang keempat, yang terakhir, yang amat penting adalah pemerintah sebaiknya memperbaiki sarana-sarana pendukung dalam mewujudkan SDM melek iptek, seperti 117 juta masyarakat belum tersentuh internet, 8.522 sekolah belum teraliri listrik, dan 42.159 sekolah tidak ada akses internet, serta masih belum meratanya akses pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, banyaknya sisi negatif apabila program sekolah gratis ini digantikan dengan kuliah gratis demi SDM melek iptek, sehingga membuat kami tetap berdiri teguh pada pendirian kami bahwasanya kami kontra terhadap mosi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan tiang terkuat dalam investasi sebuah negara. Hadirin dan Dewan Juri, telah sampailah kita di akhir perdebatan dengan mosi Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek. Pembicara pertama kami telah memaparkan mengenai definisi, status quo, serta urgensi untuk menolak mosi ini. Beberapa hal tersebut yakni pentingnya program sekolah gratis dan mencederai Undang-Undang 1945. Tuan Indonesia telah melakukan usaha untuk meningkatkan SDM yang melek iptek melalui kebijakan dan pengelolaan dana. Pembicara kedua kami telah memaparkan bagaimana mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis merupakan sebuah kemunduran untuk sektor pendidikan sehingga menyebabkan krisis pada sektor tersebut. Pembicara kedua kami juga menyebutkan betapa sulitnya akses pendidikan yang akan terjadi di kalangan bawah jika program sekolah gratis ditiadakan. Tim kami tidak hanya kontra dengan mosi ini, tetapi juga membawa solusi yang telah disebutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami, yakni pengoptimalan program Indonesia Pintar dan meningkatkan penerima KIP kuliah, memperbaiki dan mengoptimalkan sarana pendukung SDM melek iptek, dan memberikan pelatihan iptek kepada masyarakat seperti pada program Kartu Prakerja. Pembicara kedua dan ketiga kami juga telah menjelaskan mengenai perbandingan bagaimana permasalahan yang terjadi jika mosi ini diimplementasikan dan bagaimana manfaat yang akan didapat jika mosi ini ditolak. Permasalahan tersebut adalah bagaimana angka buta huruf semakin tinggi, kemiskinan semakin tinggi. Pembicara ketiga kami juga memaparkan jika tujuan yang digadang-gadang dalam mosi ini adalah SDM melek iptek,
Maka yang harus dilakukan adalah memaparkan iptek tersebut sedari dini melalui pendidikan yang ada di Indonesia, bukan mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Baik pembicara pertama, kedua, dan ketiga telah menyediakan data yang valid mengenai MOSI. Oleh karena itu, tim kami telah menyediakan argumentasi yang konkret dan sesuai dengan kondisi saat ini. Tim kami bangga untuk menolak MOSI ini.